Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya yang di rumah dimanapun Anda berada. Mari kita satukan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Kita rindu Tuhan menjamah setiap kita, melawat setiap kita dalam mesbah doa saat malam hari ini. Haleluya. Mari katakan pujian satu pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap anugerah-Mu, penyertaan-Mu sepanjang kami melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, hati kami mengasihi Engkau, sungguh hati kami mencintai Engkau Tuhan. Lawat setiap kami, jamah setiap hati kami, tolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kau selalu hadir di saat ku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku
aku dengan kasih setia, memberikanku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Kau selalu hadir saat aku rindukan-Mu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberikanku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Oh, sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami dan hati kami tuh menyembah-Mu, Allah yang kudus, Allah yang setia sampai selamanya, sampai memutih rambut kami. Kau kan selalu menolong, kan menopangku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku tinggikan, Kau ku agungkan Yesus. Syakarallah, syatakarallah, henatakarabah, syakarallah, 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 yarallah, syakarallah. Haleluya, haleluya, kami percaya Tuhan, pada waktu kami memuji dan menyembah Engkau, Kau hadir Tuhan. Kau bertata di atas pujian umat-Mu. Kehadiran-Mu kami percaya Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang letih lesu beruan berat akan diberikan kelegaan, yang berduka akan diberikan sukacita, yang putus asa akan diberikan rasa yang baru oleh Tuhan. Kami percaya berkurang Kau akan mencukupkan semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kehadiran-Mu akan memberikan sesuatu yang besar ya Tuhan. Kerjakan Tuhan karya-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan men-sharingkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Firman-Mu dapat mengubah setiap kehidupan kami. Firman-Mu ya Tuhan berkuasa ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Biarlah Tuhan hari ini apa yang hamba-Mu sharingkan Tuhan, bukan hanya sekedar logos tapi menjadi rema dan akan mentransformasi kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dan menggenapi seluruh rancangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Berjumpa lagi dalam acara Mesbah Doa. Dan saya akan men-sharingkan firman Tuhan yang bertema kerja, kerja, kerja. Nah, kita sudah siap semua untuk belajar firman Tuhan. Nah, kalau kita memikirkan tentang kereligiusan, kekristenan, atau keteologian, maka yang terpikir dalam benak kita atau terlintas dalam pikiran kita itu adalah ibadah. Ibadah itu memang penting, saudara. Menurut Ibrani 10 ayat yang ke-25, kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi harus kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ibadah itu memang penting. Tetapi dalam pikiran Tuhan ternyata ada sesuatu yang lebih penting daripada ibadah tersebut. Bahkan di dalam Alkitab beberapa kali Tuhan menegur para imam dan orang-orang Israel karena ibadah mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Sebetulnya Tuhan kita mau berkata, aku lebih
ya, mengutamakan dan memprioritaskan perbuatan baik atau pekerjaan baik dibandingkan dengan ibadah. Ya. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, ya, Tuhan berfirman bahwa kita ini adalah buatan Allah. Jadi kita ini adalah made in God, ya, from heaven. Ya. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk apa, saudara? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi inilah, saudara, ya, bahwa tujuan Allah membuat kita, menciptakannya di dalam Kristus Yesus, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Katakan sekali lagi, pekerjaan baik, saudara, ya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum manusia diciptakan, Allah telah mempersiapkan pekerjaan tersebut untuk kita kerjakan dan supaya kita bisa hidup di dalamnya. Ya, jadi pekerjaan itu menjadi prioritas penting bagi Tuhan, saudara, ya. Nah, kita akan lihat asal mula kerja atau teologi kerja itu, ya, itu bisa ditemukan di dalam kitab, di dalam Alkitab kita, kitab yang pertama, pasal yang pertama, dan di ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah memulai dengan suatu pekerjaan. Jenis pekerjaannya itu adalah penciptaan. Ya. Jadi Allah itu prioritas utamanya adalah kerja. Ya. Allah hari pertama bekerja menciptakan langit dan bumi. Kemudian dia menciptakan terang. Ya. Kemudian hari kedua Allah bekerja lagi, saudara. Ya. Dia menciptakan cakrawala, memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawahnya. Kemudian hari ketiga Allah bekerja lagi. Dia menciptakan segala daratan dan lautan dan segala jenis tumbuh-tumbuhan, ya, baik yang berbiji maupun pohon-pohon yang berbiji. Kemudian hari keempat Allah bekerja lagi. Dia menciptakan matahari, bulan dan bintang. Ya. Kemudian hari kelima Allah masih bekerja juga. Ya. Dia menciptakan segala burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, binatang-binatang yang berkeriapan di dalam laut. Ya. Kemudian hari yang ke-6 dia bekerja lagi. Dia menciptakan yang namanya segala jenis binatang. Baik itu binatang liar, ya, hewan, ternak, binatang melata yang merayap di bumi. Dan yang terakhir di hari yang ke-6 itu Allah menciptakan manusia, yaitu kita semua. Ya. Jadi Allah itu bekerja 6 hari dan istirahat 1 hari. Dia meneladani, saudara, ya, bahwa pekerjaan itu menjadi prioritas atau tugas pertama daripada Allah. Nah, di dalam kitab suci tertulis bahwa tugas pertama Allah bukan ibadah, saudara. Bukan mendirikan denominasi, bukan mendirikan gereja, bukan juga membuat liturgi gereja. Tetapi yang dia lakukan adalah kerja, saudara, ya. Jelas, ya, kerja. Nah, kita bisa baca di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 3. Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kalau kita lihat, saudara, di 3 ayat ini, ada 3 kali ditulis tentang pekerjaan, pekerjaan, dan pekerjaan, saudara, ya. Jadi memang prioritas utama Allah adalah pekerjaan, saudara, di sini, ya. Nah, kita harus tahu bahwa pekerjaan itu sebelum ada, ya, sebelum ada kuasa-kuasa kegelapan, ya, sebelum ada dosa, itu kerja sudah ada terlebih dahulu di sini. Nah, kemudian tugas pertama manusia, kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, ya,
Tertulis bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, kalau bahasa Inggrisnya to work, ya, atau bekerja. Bekerja di sini untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, ya. Jadi kerja itu telah ada sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dan yang pertama melakukannya adalah Allah sendiri, ya. Jadi jelas ya bahwa kita itu diciptakan untuk kerja, ya. Allah menetapkan kerja sebagai prioritas nomor satu manusia di atas ibadah, ya. Jadi di Taman Eden ini, ya, manusia bukan ditugaskan untuk menyelenggarakan ibadah, saudara. Bukan untuk membuat tim choir, bukan untuk membuat sound system, lighting, ya, atau multimedia yang hebat gitu, ya, atau untuk persembahan dan segala macam. Tetapi yang ada di Taman Eden adalah kerja di sini, ya. Nah, jadi Allah itu memprioritaskan kerja bahkan di atas hukum Sabat, saudara, ya. Kalau kita lihat di dalam Matius 12, ya, ayat 1 sampai 14, ya. Nanti saudara bisa baca di rumah. Di hari Sabat itu murid-murid Yesus memetik bulir gandum dan memakannya, ya. Dan yang kedua yang dilakukan di hari Sabat, Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya, sehingga membuat orang-orang, ya, Farisi di situ dan orang-orang Yahudi marah besar terhadap Yesus dan murid-muridnya. Bahkan mereka merencanakan pembunuhan terhadap Yesus karena Yesus bekerja di hari Sabat ini. Kemudian Yesus berkata bahwa anak manusia, yaitu Yesus, adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan di dalam hari Sabat, Yesus mengizinkan orang-orang bisa berbuat baik. Di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 18, dikatakan di hari Sabat, Yesus juga menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun menderita sakit di kolam Bethesda. Mereka juga mulai merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, karena Yesus tahu isi hati mereka, maka Yesus berkata, jikalau kamu mempunyai seekor domba dan pada hari Sabat dombamu jatuh ke dalam lubang, bukankah kamu menolong dan mengeluarkannya? Bukankah orang ini lebih berharga daripada domba itu? Oleh karena itu tidak masalah untuk berbuat baik di hari Sabat. Ya, nah, dan dikatakan di ayat 17, tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ingat saudara, Bapa kita bekerja sampai hari ini, saudara, ya. Bapa kita masih berkarya hingga hari ini, ya. Jadi maka Yesus pun bekerja juga, dikatakan. Kalau kita lihat, saudara, ya, tumbuh-tumbuhan yang hidup, saudara, di gunung, ya, atau di tempat-tempat tertentu gitu. Padahal nggak ada yang mengusahakannya. Tetapi siapa yang bisa menumbuhkan pohon-pohon tersebut? Siapa yang bisa menumbuhkan bunga-bunga yang begitu indah? Pasti itu adalah pekerjaan Bapa kita di sorga. Yang setuju katakan amin, ya. Nah, sekarang porsi kerja itu harus lebih banyak daripada istirahat, ya. Allah kita bekerja 6 hari dan beristirahat 1 hari. Nah, dia sudah mencontohkan kepada kita karena dia tahu, saudara, kecenderungan sifat daripada manusia. Saya mau tanya nih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya, lebih senang banyak bekerja atau lebih banyak istirahat? Ya, tolong dijawab. Ya, kalau kita sekolah, coba, ya, kita senang masuk sekolah atau libur? Banyak yang menjawab pasti libur, Pak, gitu ya, senang banget kalau udah diumumin libur gitu, atau kena hari besar, hari raya gitu, waduh, senangnya bukan main. Bahkan ada yang mencoba untuk bolos sekolah, sudah seperti gitu, ya. Nah, tetapi di sini Allah telah mencontohkan bahwa Allah kita itu tidak bisa melakukan apapun tanpa bekerja. Oleh karena itu dia bekerja keras baru dia beristirahat. Jadi saya berharap kita semua dalam hidup ini, yuk kita bekerja keras, setelah itu baru boleh beristirahat. Setuju ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya. Nah, manusia itu diciptakan untuk kerja. Kita lihat detailnya nanti, ya, detail penciptaan di sini. Di dalam Kejadian 2 ayat yang kelima dikatakan, ya, Kejadian 2 ayat yang kelima, benih itu, yaitu semak dan tumbuh-tumbuhan, sudah ada di sana. Yang dibutuhkan untuk bisa tumbuh adalah hujan. Jadi
Benih itu udah ada, saudara, udah diciptakan oleh Tuhan, tetapi belum bisa tumbuh karena belum ada hujan yang turun. Kalau hujan itu turun ke bumi, maka benih itu akan bertumbuh, ya. Nah, Tuhan melihat bahwa kalau itu bertumbuh semua, tetapi belum ada yang mengelolanya, belum ada yang memelihara dan mengusahakannya, maka akan terjadi, ya, akan terjadi kekacauan gitulah kira-kira, ya. Jadi nggak akan liar gitu jadinya nantinya. Makanya di sini kemudian, ya, dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 dikatakan, ya, sebelumnya dibilang Allah belum mengizinkan hujan turun karena belum ada manusia untuk bekerja di sana, ya. Jadi yang direncanakan oleh Tuhan untuk bekerja, mengusahakan dan memelihara taman itu adalah manusia. Makanya dalam Kejadian 2 ayat 7 Allah menciptakan manusia, ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, ya. Nah, setelah ada manusia, saudara, barulah Tuhan menurunkan hujan, ya, sehingga ada yang mengelola taman itu, ya. Nah, setelah ada pekerjanya, setelah ada manusia yang diciptakan oleh Tuhan, maka Allah baru menumbuhkan berbagai pohon dari bumi, bahkan sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman, emas, damar bedolah, batu krisopras. Allah kemudian memunculkan semuanya itu untuk apa, saudara? Untuk, ya, bisa dikuasai oleh manusia, untuk bisa dikelola oleh manusia, untuk bisa diusahakan oleh manusia. Seluruh sumber daya alam baru bermunculan setelah manusia itu ada. Jadi di dalam Kejadian 2 ayat 15 jelas sekali dikatakan bahwa kita diciptakan untuk mengelola planet bumi dan bukan sorga, ya. Jadi kita diciptakan untuk mengelola planet bumi dan bukannya sorga, ya, saudara. Makanya jangan mau cepat-cepat ke sorga, saudara. Kita punya tugas untuk mengelola bumi ini, ya. Kemudian Allah itu membenci semak. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan semak, ya? Yaitu tanah yang tidak dikelola dan digarap, itu yang disebut dengan semak, ya. Allah nggak suka, saudara. Jadi semak itu bisa, saudara, ada di dalam keluarga kita, bisa ada di dalam pekerjaan kita, ada di dalam bisnis usaha kita, bahkan bisa ada di dalam pelayanan kita, saudara, ya. Oleh karena itu jangan biarkan ada semak di setiap area dalam kehidupan kita, ya. Kalau ada semak, marilah kita kelola dan kita garap sehingga bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin, ya. Nah, bukan soal visi, tetapi bukan soal uang, tetapi visi. Maaf, saudara, ya. Bukan soal uang, tetapi soal visi, saudara. Dikatakan di dalam Amsal 29 ayat 18, ya, King James Version, dikatakan, where there is no vision, the people perish. Jadi umatku binasa itu kalau tidak ada visi. Bukan umatku binasa karena tidak ada uang di sini, ya. Tidak dituliskan bahwa umatku binasa karena uang, tetapi umatku binasa karena tidak ada visi, ya. Untuk bisa visi menjadi terrealisasi, maka kita perlu mengubah semak menjadi sesuatu yang bernilai, harus kerja. Sekali lagi harus kerja, mengerjakan visi itu sehingga terrealisasi, ya. Nah, contohnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saudara. Dulu hanyalah hamparan tanah kosong, saudara. Banyak semak duri di sana, saudara, ya. Tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang punya visi untuk itu. Tetapi, ya, pada suatu waktu, saudara, ada orang yang melihat visi, saudara, di sana. Bahwa tanah ini akan bisa diubah menjadi Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang kita lihat saat ini. Pada waktu itu tanah itu adalah hanya hamparan tanah aluvial, tanah endapan lumpur, ya, yang tidak dipakai oleh orang-orang atau masyarakat sekitarnya. Tetapi ada orang yang melihat visinya dan akhirnya semak itu berubah menjadi Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang luar biasa, ya. Nah, ibadah itu adalah untuk kerja, ya. Nah, sekarang kenapa ibadah itu adalah untuk kerja, ya? Nah, Eden itu dalam kata Ibraninya itu artinya adalah spot atau tempat daripada kehadiran Allah, ya. Jadi Eden itu lebih berbicara kepada kehadiran Allah, ya. Di mana manusia ditempatkan untuk kerja. Jadi pada waktu
tempat kehadiran Allah, disitulah manusia ditugaskan untuk bekerja. Jadi kemudian waktu manusia diusir dari Taman Eden, ya manusia kehilangan hadiratnya, ya. Karena diusir dari Taman Eden, manusia tidak lagi bisa berhubungan dengan Sang Penciptanya, saudara ya, tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Sang Penciptanya. Kemudian manusia kehilangan hadiratnya, makanya saudara, sekarang manusia mulai kembali mencari Allah untuk bisa berhubungan kembali dengan Allah, maka mereka mengusahakan, ya. Kita lihat berbagai agama, saudara, mau agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama Shinto gitu ya, agama Bahai, ya, Konghucu dan yang lain-lain. Mereka mengadakan berbagai macam ritual, ya, berbagai macam ritual untuk bisa berhubungan dengan Allah, ya, melalui berbagai ibadah yang mereka laksanakan seperti itu, ya. Nah, jadi itu tujuannya adalah untuk mengembalikan hadirat Tuhan dengan melakukan berbagai ritual. Jadi, ibadah dan ritual itu sebetulnya adalah produk dari manusia jatuh ke dalam dosa. Sebelum Yesus kembali memulihkan hubungan kita dengan Bapa kita di sorga. Jadi hari Minggu itu adalah hari untuk mendapatkan hadiratnya, saudara. Kalau kita ibadah di hari Minggu, itu untuk mendapatkan hadirat Tuhan dalam porsi yang cukup. Untuk apa? Untuk kita pergunakan dari Senin nanti sampai Sabtu untuk kerja. Sekali lagi katakan kerja. Oleh karena itu kita harus ubah paradigma kita nih, ya, bahwa ibadah itu bukan hanya hari Minggu saja. Justru ibadah yang sejati itu dimulai dari hari Senin. Kita menggunakan hadirat Tuhan, menggunakan pengurapan Tuhan untuk bekerja, saudara ya. Nah, dalam Matius 5 ayat yang ke-16, Matius 5 ayatnya yang ke-16, Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, ya, baik di workplace maupun di marketplace, supaya mereka boleh melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapakmu yang di sorga. Saudara, terang itu baru bisa berguna kalau dia ditaruh di dalam kegelapan, ya. Kalau terang ditaruh di dalam terang, nggak ada gunanya, saudara ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat gitu, orang numpuk di dalam terang gitu ya, hanya ada misalnya di dalam satu gereja gitu ya, itu saling terang sama terang saling nyorot gitu. Kalau sorot-sorotan, ya misalnya mobil saling sorot-sorotan bisa tabrakan, betul ya saudara ya. Saling sorot-sorotan bisa marah gitu loh ya. Nah, jadi saudara, terang itu harus bisa bercahaya di tempat yang gelap. Sama juga dengan garam, itu baru berguna bisa di tempat yang tawar, saudara. Ya, jadi garam nggak boleh ngumpul sama garam. Makanya kalau garam ngumpul sama garam di satu tempat, ya itu bisa banyak yang darah tinggi gitu ya. Akhirnya tensinya cepat naik gitu ya. Saling marah, saling bertengkar, saling ribut gitu ya. Makanya kalau kita ini adalah garam dunia dan terang dunia, kita harus berada di tempat kegelapan. Kita harus juga bisa memberikan rasa di tempat yang tawar seperti itu. Amin. Ya, saya berharap kita semua bisa memberikan terang kita untuk mempengaruhi kegelapan itu. Kita sebagai garam bisa memberikan rasa, yaitu Kristus, kepada mereka semua. Ya. Nah, ibadah itu jadi adalah untuk kerja. Ya. Jadi ibadah kita yang kita lakukan, tujuan Tuhan adalah untuk kerja. Nah, pengurapan dan kuasa Allah yang kita terima, ya, itu bukan hanya untuk senang-senang, saudara. Ya, bukan gitu, saudara ya. Atau gimana. Tetapi, saudara, itu untuk kerja, saudara. Ada tugas yang diberikan Tuhan untuk kita kerjakan. Ya. Nah, contohnya Daud, saudara. Pada waktu dia diurapi, dia bukan terus santai-santai duduk di atas batu, dia main serul, dia main kecapi gitu ya. Bukan untuk itu, saudara ya. Tetapi dia pada waktu diberikan pengurapan ternyata ada seorang raksasa ya yang membuat kebisingan di Israel. Ya. Kemudian ini dalam bahasa saya ya. Oke, saya akan kerja, kata Daud gitu ya. Kemudian dia persiapkan seluruh peralatan kerjanya. Ya, ada batu-batu, 5 batu licin diambil dari dasar sungai. Dia bawa tongkat gembalanya, dia bawa kantong gembalanya, dia bawa umbannya ya.
saudara ya. Nah kemudian dia pergi, aku akan pergi ke tempat kerja. Ya, dia berangkat ke tempat kerja, di tempat kerja dia lihat ada Goliat di sana ternyata yang sudah 40 hari 40 malam membuat kebisingan, menantang Raja Israel Saul pada waktu itu, menantang orang-orang Israel. Tetapi saudara, Goliat di sana, Daud kemudian mendatangi Goliat. Ya, Goliat melihat bahwa perlengkapan kerja daripada Daud, dia menghina. Ya, itu tongkat yang kamu pegang itu adalah untuk mengusir anjing, untuk memukul anjing. Ya. Kemudian dihina Daud karena masih muda, masih kemerah-merahan, masih elok parasnya gitu ya. Dihina, tetapi Daud berkata, ya aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Pada waktu ada pengurapan itu di dalam diri Daud, hadirat Allah ada di dalam diri Daud, maka tongkat yang dikatakan sebagai pemukul anjing pun bisa dipakai Tuhan untuk membunuh Goliat. Batu yang hanya sekedar batu, tetapi berubah di dalam hadirat Tuhan menjadi alat untuk bisa membunuh Goliat. Ya, di dalam hadirat Tuhan, sesuatu yang ada pada kita bisa dijadikan senjata pamungkas untuk menghancurkan musuh kita oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, jadi saudara, pengurapan itu adalah untuk kerja, saudara ya. Nah, bagaimana sikap orang Kristen terhadap pekerjaan? Kalau kita lihat data statistik yang diterbitkan oleh Universitas California yang berkaitan dengan pekerjaan di antara orang Kristen dan sekolah di London yang melakukan penelitian tentang sikap orang Kristen terhadap pekerjaan. Yang pertama, 70% dari kehidupan kita sehari-hari dihabiskan di tempat kerja. Ya. Di suatu tempat. Jadi 70% dari hidup saudara dan saya adalah kerja. Ya, jadi berapa persen? 70% hidup kita dihabiskan di tempat kerja. Kemudian survei yang berikutnya menunjukkan bahwa 50% orang Kristen tidak pernah mendengar khotbah tentang pekerjaan. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah Bapak Ibu Saudara-saudari sering mendengar khotbah tentang pekerjaan? Saya sih jarang loh, ya gitu ya. Nah, jadi menurut survei benar 50% orang Kristen tidak pernah mendengar khotbah tentang pekerjaan. Jadi kalau saudara bertemu dengan dua orang di dunia ini ya, dua orang Kristen lah di dunia ini, maka salah satunya tidak pernah mendengar khotbah tentang pekerjaan. Nah, survei yang ketiga mengatakan 70% orang Kristen tidak pernah diajari teologi kerja. Jadi 70% dari mereka tidak pernah ada guru yang mengajar mereka tentang teologi pekerjaan. Artinya 70% orang Kristen tidak memiliki keyakinan atau dasar Alkitabiah untuk menjalani 70% hidup mereka yang mereka habiskan di tempat kerja. Ya. Jadi sayang sekali saudara, mereka hanya bekerja tapi tidak tahu tujuan daripada kerja itu. Ya. Nah, mengapa banyak orang Kristen percaya bahwa satu-satunya cara agar dapat melakukan sesuatu yang baik dan berkenan bagi Allah adalah dengan meninggalkan pekerjaan sekuler saudara. Dan kemudian menjadi pelayan sepenuh waktu atau full timer di gereja. Ya. Makanya banyak paradigma yang salah, saudara. Orang ingin kalau mau jadi Kristen yang sejati, katanya Kristen yang tulen gitu ya, Kristen yang betul-betul bisa berkenan di hadapan Tuhan, harus full timer, harus menjadi pelayan sepenuh waktu di gereja. Saya katakan itu paradigma yang perlu kita perbaiki ya. Nah, jadi banyak orang ingin menjadi pendeta, mau jadi pengkhotbah, mau jadi guru gitu saudara ya. Itu dikarenakan teologi yang diajarkan di gereja saudara ya, bahwa saudara tidak melakukan apapun yang benar-benar baik untuk Allah kecuali saudara adalah seorang pengkhotbah. Jadi teologi ini ya, ajaran ini perlu kita perbaiki ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, dalam Kejadian 1 dan 2, Allah memberi kita tanggung jawab 100% untuk bekerja. Jadi tanggung jawab kita adalah untuk bekerja. Ya. Nah, yang keempat, hasil risetnya adalah 70% tidak pernah diajari khotbah tentang pekerjaan. Jadi 70% dari orang Kristen di dunia tidak pernah diajarkan khotbah tentang pekerjaan.
Dapatkah saudara bayangkan pergi ke suatu tempat di mana kita menghabiskan 70% hidup kita ya dalam sehari, tetapi tidak percaya bahwa itu adalah kehendak Allah. Makanya banyak orang yang membenci pekerjaannya. Bahkan banyak orang bilang I don't like Monday. Betul nggak ya? Saudara, bahkan ada nyanyiannya tuh, I don't like Monday gitu ya. Bukan hanya membenci pekerjaannya, tetapi juga ada orang-orang yang membenci bosnya loh saudara ya. Yang punya pekerjaan itu di mana dia bekerja, dia dapat gaji di situ. Gitu, karena tidak tahu tujuan daripada pekerjaan itu. Apa sebetulnya yang Tuhan kehendaki di dalam pekerjaan yang Tuhan izinkan buat kita ya. Nah, kemudian yang kelima, di bawah 25% orang Kristen telah ditanya tentang kesaksian mereka di tempat kerja oleh pendeta mereka. Mengapa? Karena pelayanan tersebut dianggap nggak penting, saudara. Makanya di gereja, di tempat-tempat kantoran gitu ya, di tempat-tempat usaha, di pabrik-pabrik, saudara, jarang diadakan ibadah, saudara. Ya, jarang diadakan kalau kita misalnya apa ya? Persekutuan gitu, persekutuan doa, jarang ada, saudara. Memang ada, tetapi enggak semua, saudara ya. Kalau populasinya itu hanya sedikit saja, gitu. Karena mereka enggak mengerti, saudara, bagaimana mempergunakan untuk membawa kerajaan Allah di tempat kerja mereka, ya. Harusnya mereka justru bisa bersaksi di tempat kerja mereka, ya. Nah, sekarang tempat kerja itu adalah ladang misi, ya. Nah, quote dari Dr. Miles Monroe berkata bahwa tempat kerja itu adalah tempat Allah. Ya. Mazmur 24 ayat 1 dikatakan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi semua tempat yang ada di bumi ini adalah miliknya Tuhan, saudara ya. Jadi makanya tempat kerja itu adalah tempat Allah. Jadi karena itu tempat Allah, kita pergunakan untuk kepentingan Allah. Kita pergunakan tempat kerja kita untuk tujuan Allah, untuk bisa menggenapi kehendak Allah. Saudara ya, karena Allah yang empunya semuanya ya. Kita akan berfungsi sebagai garam dan terang di tempat pekerjaan, serta ragi yang akan mengubah adonan dunia pekerjaan menjadi kerajaan Allah di sana ya. Itulah kesempatan kita, saudara, untuk bisa memberi terang di tempat kegelapan, untuk memberikan menjadi garam di tempat pekerjaan kita, dan bisa mengubah adonan itu menjadi kerajaan, saudara ya. Nah, tempat kerja itu adalah ladang misi yang sesungguhnya dan panggung yang sempurna untuk mendemonstrasikan iman kita. Jadi tempat kerja itulah, saudara ya, tempat yang dimana kita untuk mencari ikan-ikan, saudara, menjala ikan itu adalah tempat yang terbaik, bukan di danau, bukan di tempat pemancingan, tetapi kita sedang berdiri, saudara, di tempat di mana banyak ikan untuk kita kita jala, saudara ya, dan kita menangkan bagi Tuhan. Allah memberi pekerjaan karena Ia ingin orang-orang di tempat kerja tersebut bisa juga mengalami anugerah yang baik, bisa merasakan kasih Kristus ya, dan diberkati tentunya. Nah, kita akan lihat yang terakhir, tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama yang merupakan saksi yang paling efektif dalam memenangkan bangsa dan menjangkau dunia ya. Kita lihat di sini bukannya pendeta, saudara ya, bukannya guru ya, bukannya agamawan, saudara. Kita lihat yang pertama adalah Yusuf, tokohnya. Yusuf, saudara, pada waktu dia dijual ya, ke Mesir ya, kepada Potifar. Potifar itu adalah pengawal Raja Firaun pada waktu itu ya, pegawai istana Firaun. Nah, pada waktu dia bekerja di sana, saudara, ya, itu di tempat yang pemiliknya, bosnya adalah penyembah berhala ya. Tetapi kita lihat Yusuf di sini bukan pendeta, saudara. Yusuf bukannya rasul, Yusuf bukannya juga nabi, ya, imam, bukan juga pengajar, bukan gembala, saudara. Tetapi dia bekerja, saudara, di tempat yang notabene, ya, negara itu adalah negara penyembah berhala. Dan yang punya rumah juga adalah penyembah berhala. Tetapi kita lihat pada waktu Yusuf bekerja di sini, ya, maka Potifar, saudara, dia bisa melihat bahwa Yusuf disertai oleh Allah. Sehingga Allah membuat segala sesuatunya berhasil. Bahkan memberkati seluruh rumah, seisi rumah dan seluruh ladangnya diberkati. Ya. Melalui Yusuf, Potifar, penyembah berhala, bisa melihat ada Allah menyertai dia. Ya.
kemudian di penjara pun disertai oleh Allah, dia menjadi pegawai kesayangan daripada kepala penjara, disuruh mengurus seluruh urusannya dan berhasil dengan baik. Kemudian Raja Firaun bisa melihat Yusuf, bisa mempermuliakan Allah melalui kehidupan Yusuf. Karena Yusuf bisa mengartikan mimpi daripada Firaun. Kemudian Firaun berkata bahwa Yusuf disertai oleh Allah. Yusuf penuh dengan roh Allah. Kemudian Firaun bisa mempermuliakan Allah. Raja yang penyembah berhala bisa mempermuliakan Allah melalui kehidupan Yusuf. Bahkan Yusuf diangkat menjadi penguasa seluruh Mesir, menjadi mangku bumi. Dia membawa kerajaan Allah di Mesir. Dia membawa, saudara, nilai-nilai kerajaan Allah di Mesir itu, saudara. Bahkan dia yang menentukan kebijakan di negara yang penyembah berhala. Ya. Nah, saksi yang paling efektif memenangkan bangsa dan menjangkau dunia yang kedua adalah Daniel, saudara ya. Daniel pada waktu dipilih sesuai dengan kualifikasi daripada kerajaan Babel pada waktu itu oleh Raja Nebukadnezar, dia menjadi pegawai istana kerajaan. Ya. Nah, pada waktu Raja Babel ini, yaitu Nebukadnezar, mendapatkan mimpi, maka dia memberikan titah agar seluruh orang ahli jampi, orang berilmu, ahli nujum, ya, orang-orang bijaksana, semuanya disuruh mengungkapkan apa isi daripada mimpi Firaun, mimpi daripada Nebukadnezar, dan disuruh mengartikannya. Tidak ada orang yang mampu, ya saudara, pada waktu itu, dan sanksinya adalah akan dihukum mati pada waktu itu. Tetapi kemudian Daniel bersama dengan teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego kemudian berdoa kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, saudara, agar disingkapkan dan diberikan arti daripada mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Kemudian Daniel menghadap raja, ya. Kemudian dia mengungkapkan dan mengartikan daripada mimpi Raja Nebukadnezar itu. Kemudian Raja Nebukadnezar yang begitu kejam, saudara ya. Raja Nebukadnezar itu adalah seorang raja yang sadis gitu ya pada waktu itu. Dia adalah seorang raja yang punya kuasa yang sangat besar atas bumi pada waktu itu. Dan dia adalah penyembah berhala. Tetapi pada waktu Daniel bisa mengungkapkan dan mengartikan mimpinya, maka Raja Nebukadnezar sujud menyembah Daniel. Dan dia mengakui bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang menguasai segala Allah. Dia mengakui bahwa Allahnya Daniel adalah berkuasa daripada semua raja yang ada di bumi, karena dapat mengartikan dan menyingkapkan segala rahasia-rahasia yang luar biasa. Dia mengakui bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang kekal, kekuasaannya tidak akan berakhir sampai selama-lamanya. Kita lihat melalui Daniel, saudara ya. Daniel bisa membawa kerajaan Allah. Dia bisa mendemonstrasikan kerajaan Allah di tempat kerjanya yang notabene adalah negara penyembah berhala. Ya. Yang ketiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara, juga orang yang dipilih ya berdasarkan kualifikasi kerajaan pada waktu itu untuk menjadi pegawai istana di dalam kerajaan Nebukadnezar. Pada suatu kali Nebukadnezar itu membuat patung dan mendirikan patung, kemudian ditabiskan. Jadi pada waktu itu raja membuat perintah bahwa pada waktu bunyi-bunyian alat musik itu dimainkan dan mereka mendengar, mereka harus sujud menyembah patung itu. Tetapi ternyata ada 3 orang Ibrani di sini yang tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, sehingga diaduin oleh orang Kasdim dan menjadi sangat marah. Ya, menjadi sangat marah Raja Nebukadnezar, sehingga ketiga orang ini harus dimasukkan, dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bukan perapian yang biasa, tetapi dibuat 7 kali panasnya daripada perapian yang biasanya. Sehingga pegawai-pegawai istana, pengawal-pengawal raja mati, saudara, terbakar. Tetapi 3 orang ini bisa keluar hidup karena ada satu ya pribadi yang menyertai di situ, dan raja menyebutnya sebagai anak dewa, padahal kita percaya itu adalah malaikat Tuhan yang ada di situ, saudara ya. Nah, pada waktu Sadrak, Mesak, Abednego kemudian dikeluarkan, maka kemudian Raja Nebukadnezar memuji dan memuliakan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan raja mengeluarkan titah bahwa semua bangsa, suku bangsa dan bahasa ya tidak boleh menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Ya, karena pada waktu mereka menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka akan dipenggal-penggal, mereka akan dimutilasi begitu saudara ya. Dan kemudian rumahnya akan dirobohkan menjadi puing gitu. Nah saudara, kalau hari ini saudara ada Sadrak, Mesak, dan Abednego saudara, kita percaya nggak ada tuh ya penistaan agama gitu saudara ya, terhadap agama kekristenan terutama gitu ya. Nggak ada orang yang bisa mengusik kekristenan karena hukumannya fatal saudara, di sini dipenggal-penggal, rumahnya dirobohkan gitu ya. Nah kemudian saudara, kita berlanjut kepada Yesus yang terakhir. Nah Yesus juga saudara, dia bersaksi di tempat kerja dan di dalam pekerjaan ya. Yesus nggak pernah ke bait Allah tuh ya untuk bersaksi loh. Ya, ia melakukannya di tempat kerja orang. Bahkan ketika ia memenangkan beberapa orang, maka dia mendatangi tempat kerja, saudara, marketplace dan workplace daripada orang-orang yang akan dimenangkannya, saudara ya. Nah, dia berkata, mari kita dia tidak pernah berkata, mari kita datang ke gereja. Tetapi dia melakukan pekerjaan mereka, tapi ia bekerja dengan mereka. Ya, pada suatu kali ya Yesus pergi ke danau Galilea di sana, kemudian menemukan ada 2 perahu di sana. Kemudian Yesus naik salah satu perahu, perahu Simon, kemudian mengajar. Setelah mengajar, kemudian dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, ya, jalalah ikan, ya. Kemudian Simon nih seorang ahli dalam perikanan ya seperti itu berkata, kita sudah bekerja keras semalam-malaman ini tetapi tidak mendapat apa-apa ya. Kemudian Yesus berkata, bertolak ke tempat yang dalam dan jalalah ikan. Ternyata pada waktu mereka taat, mereka menjala begitu banyak ikan, bahkan jalanya hampir koyak, dan mereka memanggil teman-temannya ya. Ada 2 perahu diisi penuh bahkan sampai hampir tenggelam. Nah, jadi di sini saudara, untuk bisa memenangkan jiwa saudara ya di tempat kerja, maka kita harus lebih excellent dibandingkan yang lain ya. Orang harus bisa melihat kita lebih daripada mereka. Seperti itu. Makanya di tempat kerja harus kita betul-betul bekerja dengan penuh ya, penuh kedisiplinan ya, dengan kerajinan, dengan ketaatan, dengan kejujuran ya. Kita mesti lebih punya nilai-nilai dibandingkan dengan mereka semua ya. Nah, jadi di sini kenapa Yesus harus bisa lebih daripada mereka semua? Karena kalau Yesus sama dengan mereka, mereka nggak akan mendengarkan perkataan Yesus. Mereka tidak akan mentaati Yesus seperti itu. Betul ya? Tapi pada waktu orang melihat kita lebih excellent dibandingkan dengan yang lain, kita lebih berprestasi dibandingkan dengan yang lain di tempat pekerjaan, maka pada waktu kita ngomongan kita bisa didengarkan oleh mereka, bisa diikuti oleh mereka, dan kesaksian kita bisa masuk ke dalam kehidupan mereka. Karena mereka melihat kehidupan kita, pekerjaan kita lebih excellent dibandingkan dengan mereka semua. Oleh karena itu, marilah kita bekerja dengan lebih excellent, saudara ya. Jangan biasa-biasa saja, atau malah lebih kurang daripada mereka. Kita tidak bisa memenangkan jiwa di tempat pekerjaan kita, saudara ya. Nah, pada waktu Yesus mau memenangkan wanita Samaria ya, 2000 tahun yang lalu itu wanita itu bertugas untuk mengambil air buat ternaknya, buat suaminya gitu ya. Nah, Yesus pada waktu mau memenangkan perempuan Samaria, dia datangi ke tempat kerjanya. Ya, ke tempat kerja perempuan itu adalah di sumur. Nah, Yesus datang di siang hari bolong, saudara, pukul 12 di sana. Kemudian dia nggak berbicara mengenai keselamatan, nggak berbicara mengenai baptisan roh, tidak berbicara tentang bahasa roh dan segala macam, saudara. Tetapi dia berkata, let's talk about water. Ya, pada waktu Yesus berbicara tentang air dengan perempuan Samaria ini, maka tiba-tiba Yesus mengungkapkan tentang pribadi dan apa yang pernah dilakukan oleh wanita Samaria ini. Akhirnya wanita Samaria ini, dia mengaku bahwa itu adalah Yesus sang juru selamat, dan dia mulai menceritakan kabar di kota, dan banyak orang di kota itu akhirnya datang kepada Yesus dan dimenangkan, saudara, untuk Yesus, saudara, di situ ya. Nah, jadi saya mau pesankan sekali lagi pada kita, jangan kita menjadi orang yang sok rohani, sedikit-sedikit haleluya, puji Tuhan, hosana, glory ya. Diam. Sekarang kita mulai kerja dan kerja. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Berikan ku hati seperti hatimu,
yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan kami pengertian dan pemahaman, sehingga kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan pada hari ini kami mendengar Tuhan, dan kami bertobat ya Tuhan. Kalau selama ini kami bekerja hanya sekedar bekerja ya Tuhan, biarlah Tuhan hari ini kami mau bekerja dengan excellent. Kami mau bekerja lebih daripada orang-orang yang lain. Karena kami tahu Engkau menciptakan kami Tuhan untuk bekerja. Dan pengurapan yang Engkau berikan serta hadirat Tuhan yang turun atas kami, itu harus kami pergunakan dalam setiap pekerjaan kami. Sehingga pada waktu kami bekerja kami dapat menyaksikan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau adalah juru selamat kami ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh bisa menjadi garam dan terang Tuhan di tempat pekerjaan kami Tuhan. Dimanapun Kau tempatkan kami bisa mendemonstrasikan kerajaan Allah ya Tuhan. Dan kami percaya tugas kami Tuhan untuk membawa orang-orang yang terjebak di tempat pekerjaan, mereka yang masih hidup di dalam kegelapan, untuk kami bawa ke dalam terang-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan berikan pengurapan-Mu, berikan kemampuan Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, untuk setiap orang percaya, untuk bisa bekerja dengan excellent, untuk bisa berprestasi dengan luar biasa. Sehingga pada waktu mereka berbicara orang-orang bisa Tuhan, orang bisa ikut ya Tuhan. Orang mau mendengarkan kesaksian mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga buat kesempatan hari ini. Pertemukan kami Tuhan di mesbah doa berikutnya. Kami berdoa biarlah Tuhan anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih daripada cinta Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus terus menyertai kita semua. Dari saat ini hingga Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai berjumpa kembali di acara mesbah doa berikutnya. Shalom. Amin.